Kurang lebih 1 bulan setelah rilis, Galaxy S25 FE bisa dibeli dengan harga mencapai Rp1.000.000 lebih murah ketimbang harga saat launching. Terlebih kalau belinya di e-commerce dan kalian punya voucher discount, bisa dapat harga lebih miring lagi. Pricing seperti ini menjadikan S25 FE sangat seksi untuk dilirik, especially buat kalian-kalian yang Samsung banget tapi punya budget terbatas. Yo, gue udah menggunakan S25 FE selama beberapa waktu belakangan. Tidak usah panjang lebar, gue ingin share experience singkat gue selama menggunakan device yang satu ini. Let's go! Seperti biasa, semua spek detail ada di deskripsi. Di G2G kita fokus di product experience. Sedikit intermezzo, megang HP Samsung dengan desain boxy dan warna two-tone seperti ini seringkali ingetin gue dengan iPhone 4. Oke, dari sisi desain, satu hal esensial yang kurang dari smartphone Samsung beberapa waktu belakangan menurut gue adalah boxiness-nya ini ya. Di genggaman, berasa terlalu tajam jadinya kurang nyaman. Tapi sisanya di S25 FE ini ya lampu hijau dari gue. Mulai dari tongkrongannya yang mirip banget dengan S25 Plus, berlanjut ke bobotnya yang berkurang signifikan, sampai dengan form factor-nya yang semakin ringkas dibanding pendahulunya, terutama ketebalannya. Yang perlu diketahui ini semua bisa di-achieve tanpa diskon fitur loh. Justru naik kelas ketimbang pendahulunya. Seperti proteksi backdoor yang kini sama dengan lapisan kaca di depan dan juga material frame yang kini lebih ringan sekaligus kuat. Kalau layarnya ini plek-ketiplek sama dengan S24 FE, namun dengan bezel yang lebih tipis. Jadi gue nggak akan bahas yang lebih lanjut gimana, cuman yang bisa gue sampaikan, layarnya reliable dipakai menikmati berbagai konten di berbagai sikon. Perlu dicatat bahwa tempered glass dari S24 FE itu nggak presisi di sini. Kemarin gue sempet beli, abis itu fail karena pas pakein case ngangkat. Selain spesifikasi display, yang juga tidak berubah adalah spesifikasi setup kamera untuk bagian belakang ya. Baik kamera utama, ultra wide, maupun kamera telenya. Jadi bisa expect output kamera yang mirip dengan pendahulunya. Kalau untuk 8K itu cocoknya buat footage yang still. Kalau di 4K 60 fps itu gue coba di berbagai situasi dan kondisi, hasilnya masih reliable banget ya. Jalan ini buktinya juga footage-nya stabil, kemudian secara kualitas gambar juga masih oke banget seperti yang kalian bisa lihat sekarang ini. Tapi emang harus switch ke 4K 30 fps kalau mau bisa gonta-ganti lensa seperti ini ya. Termasuk untuk pindah ke kamera selfie juga. Sebuah nikmat yang sulit gue dapatkan di smartphone brand lain. Output foto terbaik bisa didapatkan dalam kondisi pencahayaan yang melimpah. Begitu masuk ke sikon pencahayaan yang challenging, seperti backlight, indoor lighting, dan low light, langsunglah terlihat kekurangan dari berbagai parameter. Lensa tele tetap masih di upscale dari 8 megapiksel jadi 12 megapiksel. Cukup reliable buat mode portrait atau sekedar zooming objek supaya terlihat lebih dekat. Tapi, kalau udah mulai di pixel peep sana-sini, apalagi dibandingin sama kompetitor kayak lensa tele Xiaomi 15T Pro, keteteran cukup jauh lensa tele S25 FE ini. Jadi harus aware aja ya sama kemampuannya, jangan terlalu maksa. Ultra wide-nya gue nggak punya komplain, tapi best outputnya tetap di kondisi good light ya. Buat kamera selfie-nya naik kelas jadi 12 megapiksel. Dan pastinya bisa merekam di resolusi 4K 60 fps. Nih beberapa sampel yang udah gue ambil. Let's go, kita cek apalagi yang berubah di smartphone yang satu ini. SoC-nya kehilangan embel-embel E. Artinya maximum core-nya nambah 0,1 GHz. Ini SoC yang sama kayak di S24 dan S24 Plus. Lalu vapor chamber-nya juga lebih besar.
secara angka benchmark, memang lebih baik dibanding pendahulunya, naik. Tapi lagi-lagi kalau dibandingin sama pemain di segmen yang sama seperti Xiaomi 15T Pro ya masih cukup jauh. Suhunya pun selama benchmark lebih adem di 15T Pro. In real life, performanya ya decent aja lah untuk segmen harganya. Ketika dipakai main game sehari-hari kayak ML, bisa dapat average FPS di 87. Dan just info ini memang di limit di 90 FPS ya. Terus ada frame drop sesekali saat main. Lalu untuk suhu maksimalnya ini gue dapat di sekitar 42 derajat Celcius. Hangat aja lah di tangan. Intinya kalau kalian ngejar gaming, mungkin S25 FE kurang cocok buat kalian. Kalau emang maksa banget, saran gue beli fan eksternal. Namun untuk penggunaan sehari-hari, gue tidak menemukan isu berarti. Satset. Kayak untuk editing di CapCut, sekedar ekspor video Full HD ke 4K 30 fps dengan optical flow nyala, cuman butuh waktu under 50 detik. Kalau 1080p 30 fps itu cuman under 30 detik. Fine aja. Kapasitas baterainya benar naik. Tapi SOT yang gue dapetin ini masih mirip dengan pendahulunya. Sekitar 5 jam dengan durasi pemakaian 21 jaman. Mungkin ada andil dari power maksimum core-nya yang naik juga. Jadi kapasitas baterainya ini naik sebenarnya buat ngejagain ketahanan baterainya supaya tidak lebih buruk, minimal sama. Karena kalau gue lihat dari klaim di official page-nya Samsung, rating ketahanan baterainya masih sama dengan S24 FE. By the way, baterainya sekarang bisa narik daya 45 watt. Artinya naik dari yang tadinya 25 watt. Pastikan pakai charger yang mendukung USB PD PPS. Jadi basically gue melihat ini secara performa dan juga kapasitas baterai memang on paper naik, tapi di real life masih mirip dengan pendahulunya. Software, out of the box juga di level up. Jelas sudah menggunakan One UI 8 dan Android 16 terbaru. Artinya secara fitur, nggak ketinggalan dengan S-Series yang lebih mahal. Now Brief dan Now Bar ada. Dan buat software update, dijanjikan sebanyak 7 kali buat Android serta 7 tahun buat security update. Lama banget. Sedangkan buat fitur AI, tinggal sebut mau apa. Circle to search, gas. Gemini Live, ayo aja. Bahkan ini ketika gue cek list fitur Galaxy AI-nya, sepertinya udah nggak ada bedanya deh sama S-Series varian high-end. Jadi sekalipun lo pakai Galaxy S-Series yang varian FE, lo tetap bisa ngebully user iPhone 17 Pro series yang harganya jauh lebih mahal. Karena fitur AI di Galaxy S25 FE ini lebih komplit dan lebih canggih. Xiaomi 15T Pro pun masih ketinggalan soal yang satu ini dibanding S25 FE. Hal perintilan lainnya yang perlu kalian ketahui tentang Galaxy S25 FE. IP68 masih ada, speakernya tentu masih stereo dengan output yang oke. In-display fingerprint sensornya cepat dan akurat, tapi belum ultrasonic. Opsi RAM-nya cuma satu saja, 8GB. Kalau menurut gue ini buat hati kurang tenang aja buat penggunaan jangka panjang, apalagi fitur AI-nya udah pol begini. Untuk opsi storage ada yang 512GB, nice. Terakhir buat SIM card, itu punya slot yang bisa masukin 2 SIM sekaligus, dan sudah support eSIM juga. Oke, Samsung Galaxy S25 FE. Pilihan paling aman dan paling affordable buat kalian yang pengen banget punya smartphone Samsung dengan fitur-fitur yang tidak kalah saing dengan flagship high-end-nya Samsung. Lini FE ini adalah lini yang laku karena tiap tahun keluar terus sequel-nya. Kalau sequel-nya keluar terus, artinya ini barang laku, marketnya ada banget. Verdict gue buat S25 FE ini, buat urusan software, nilainya A. Rest of the features, nilainya B. Good phone, tapi intinya kalian harus paham dengan kebutuhan kalian seperti apa. USP apa yang kalian kedepankan dari sebuah smartphone. Kalau memang getol banget, mau performa yang terbaik di segmennya atau kamera yang terbaik di segmennya, mungkin bukan S25 FE pilihannya. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys.